Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Yani SPDI akan memaparkan materi ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, membedah makna dan mengamalkan nilai-nilai luhur Surat Al-Ma'un, kelas 5 SDN 2 Biluk Petung. Sebelum kita membahas materi Surat Al-Ma'un, sebaiknya kita memperhatikan tujuan pembelajaran yang kita akan bahas pada hari ini. Pertama, meyakini Surat Al-Ma'un. Tujuannya satu. Pertama, peserta didik meyakini bahwa Surat Al-Ma'un adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, memahami dan mengartikan Surat Al-Ma'un. Yang kedua, peserta didik dapat membaca, menghafalkan, dan mengartikan kandungan Surat Al-Ma'un dengan benar, yaitu menjelaskan pesan-pesan pokok Surat Al-Ma'un. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan isi pokok Surat Al-Ma'un, termasuk pesan untuk menyayangi anak yatim dan membantu orang miskin, menghubungkan ayat dengan perilaku sehari-hari. Yang keempat, peserta didik mampu menghubungkan ayat-ayat dalam Surat Al-Ma'un dengan perilaku sehari-hari, terutama terkait kepedulian sosial. Tujuan psikomotorik keterampilan. Membaca Surat Al-Ma'un, peserta didik terbiasa dan mampu membaca Surat Al-Ma'un dengan fasih dan benar, mempraktikkan hadis tentang anak yatim. Yang kedua, peserta didik mempraktikkan hadis tentang menyayangi anak yatim dalam bentuk tindakan yang nyata, meyakini Surat Al-Ma'un. Halo anak-anak yang soleh-solehah, bayangkan nih, saat istirahat kamu melihat temanmu tidak membawa bekal makanan dan terlihat sangat lapar. Di saat yang sama, kamu punya 2 potong roti. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, hari ini kita akan belajar sebuah surat agung dalam Al-Quran yang mengajarkan kita tentang pentingnya peduli terhadap anak yatim. Surat Al-Ma'un. Surat ini akan menunjukkan kepada kita ciri-ciri orang yang dianggap mendustakan agama. Siapakah mereka? Yuk kita cari tahu bersama ya. Mengenal Surat Al-Ma'un. Mengenal Surat Al-Ma'un, sebelum kita membahas isinya, ayo kita kenali dulu surat ini. Namanya Surat Al-Ma'un, artinya barang-barang yang berguna. Urutan surat ini ke-107 di dalam Al-Quran. Jumlah ayat 7 ayat. Ini golongan surat Makiyah. Kenapa? Diturunkan di kota Mekah. Ayo bersama-sama kita membacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo diulang. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim. Ayo. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ayo diulang. Fawailul lil musallin. Ayo anak. Alladzina hum an salatihim sa'un. Ayo diulang. Alladzina hum yura'un. Ayo diulang. Wa yamna'unal ma'un. Ayo diulang. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih anak-anak.
Penjelasan isi kandungan atau tafsir sederhana. Surat ini terbagi menjadi dua bagian utama. Bagian 1, ciri pendusta agama, yaitu ayat 1 sampai dengan 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada kita, siapa sih orang yang sebetulnya berbohong tentang agamanya? Jawabannya, bukan hanya orang yang tidak percaya Tuhan, tetapi juga mereka yang 1, menghardik anak yatim. Ini artinya bersikap kasar, membentak, atau tidak peduli pada anak yatim. Seharusnya anak yatim itu kita sayangi dan bantu. Yang kedua, tidak mengajak memberi makan orang miskin. Bukan hanya tidak mau memberi ya, bahkan mengajak orang lain untuk berbuat baik pun mereka enggan. Ini menunjukkan hati yang tidak punya rasa kasihan. Intinya, iman yang benar harus dibuktikan dengan kepedulian sosial kepada sesama, terutama kepada mereka yang lemah. Bagian kedua, ciri orang yang sholat yang celaka, ayat 4-7. Bagian ini memberikan peringatan keras, celaka bagi orang yang sholat, jika sholatnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1, lalai dari sholatnya. Apa maksud lalai? Bisa berarti sengaja, menunda-nunda waktu sholat, sholat dengan terburu-buru, dan tidak mengerti makna bacaan sholatnya. Yang kedua, berbuat riya atau pamer, melakukan ibadah atau perbuatan baik agar dilihat dan dipuji oleh orang lain, bukan karena tulus untuk Allah. Contohnya, rajin sholat hanya saat ada guru atau orang tua, enggan memberi bantuan, al-ma'un, pelit, atau kikir, bahkan untuk meminjamkan barang yang sepele, yang bermanfaat seperti pulpen misalnya, penghapus, atau alat lainnya. Mereka tidak mau. Intinya, ibadah ritual seperti sholat harus dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, serta harus membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik dan dermawan. Asbabun nuzul surat Al-Ma'un. Sebab-sebab turunnya surat Al-Ma'un. Nah, di dalam Al-Quran itu ya, ada sebab-sebab turunnya. Kisah di balik turunnya surat Al-Ma'un. Pada zaman dahulu di Mekah, hiduplah orang-orang yang kaya, yang sangat sombong. Salah satu dari mereka yang menurut beberapa ahli tafsir bernama Al-Ash bin Wa'il. Ada juga yang menyebut nama lain seperti Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Memiliki sifat yang sangat tidak baik. Begini ceritanya anak-anak. 1, suka berpesta. Pestanya itu tapi pelit. Orang kaya ini sering sekali menyembelih unta yang gemuk untuk mengadakan pesta besar. Ia mengundang banyak orang untuk makan-makan. Tujuannya adalah agar ia dipuji dan dianggap sebagai orang dermawan. Yang kedua, menolak seorang anak yatim. Suatu hari, datanglah seorang anak yatim, anak yang sudah tidak punya ayah. Kepadanya, anak yatim itu dengan sopan meminta sedikit daging dari pesta itu untuk mengganjal perutnya yang sangat lapar. Ketiga, menghardik dengan kasar. Apa yang dilakukan orang kaya itu? Bukannya memberi, ia malah menghardik dan mengusir anak yatim itu dengan kasar. Ia sama sekali tidak peduli dengan kelaparan yang dirasakan si anak yatim tersebut. Peristiwa yang menyedihkan ini dilihat oleh sahabat dan menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Ma'un kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebagai teguran keras. Nilai-nilai luhur dan penerapannya sehari-hari. Dari surat Al-Ma'un, kita bisa mengambil banyak pelajaran berharga Nana. Nilai-nilai luhur untuk kita amalkan. Peduli sesama, kepedulian sosial. Yang selanjutnya, pelajaran agama mengajarkan kita untuk peduli pada orang di sekitar kita, terutama anak yatim dan orang miskin. Contoh penerapan, menyisihkan sebagian uang jajan untuk dimasukkan ke kotak amal di sekolah atau di masjid. Jika ada teman yang tidak punya pensil, kita meminjamkannya. Berbagi bekal makanan dengan teman yang tidak membawa makanan. Ikhlas dalam beribadah dan beramal. Pelajaran, lakukan semua kebaikan termasuk sholat dan sedekah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencari pujian manusia. Contoh penerapannya, saat membantu ibu di rumah, niatkan untuk berbakti kepada orang tua karena itu perintah Allah. Saat bersedekah, kita tidak perlu menceritakannya kepada semua orang. Disiplin dan sungguh-sungguh dalam sholat. Pelajaran, sholat adalah tiang agama. Kerjakanlah tepat waktu dan dengan khusyuk fokus. Contoh penerapan, ketika mendengar azan, segera bersiap-siap untuk sholat dan tidak menundanya karena sedang asik bermain. Saat sholat, berusahalah fokus dan mengerti apa yang kita baca. Kesimpulan, surat Al-Ma'un mengajarkan kita bahwa iman sejati tidak hanya terbukti dari ibadah pribadi seperti sholat, tetapi juga harus tercermin dalam akhlak sosial kita. Seorang muslim yang baik adalah yang sholatnya benar dan hatinya penuh kepedulian kepada sesama. Mereka tidak pamer, tidak lalai, dan tidak pelit. Yuk, mulai sekarang kita berusaha mengamalkan isi surat Al-Ma'un agar kita tidak termasuk orang-orang yang mendustakan agama ya. Dermawan dan suka menolong. Pelajaran, menjadi orang yang ringan tangan, mudah membantu orang lain meskipun dengan hal-hal yang kecil. Contoh penerapan, membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran, membantu guru membawakan buku, meminjamkan mainan kepada adik atau teman, dan banyak lainnya. Uji pemahaman. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Untuk menguji pemahamanmu anak-anak, sebutkan 2 ciri orang yang mendustakan agama menurut surat Al-Ma'un. Apa yang dimaksud dengan sifat riya? Jelaskan apa artinya lalai dari sholatnya. Berikan 1 contoh perbuatan yang termasuk mengamalkan nilai surat Al-Ma'un, barang yang berguna di sekolah. Terima kasih anak-anakku soleh-soleha. Demikian materi yang Pak Guru sampaikan ya. Semoga yang Pak Guru sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Dan jangan lupa kita sering membaca Al-Quran dan sholat tepat waktu. Dan jangan lupa juga membantu sesama teman dan terutama anak-anak ya yatim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.